Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Senior Long, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Wu Yuhao bertanya dengan sedih. Long Xiaoyu berkedip dan muncul kembali di belakangnya. Aku sudah menjelaskan sendiri. Aku ingin mati sebelum siswi. Duduklah. Saat dia berbicara, dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Wu Yuhao. Meskipun dia sudah terluka parah, Kaisar Naga Dolo masih sangat kuat. Wu Yuhao dipaksa duduk. Tang Wutong duduk di hadapan Wu Yuhao. Saat mereka saling berhadapan, mereka bisa melihat kesedihan dan keterkejutan di mata masing-masing. Long Xiaoyu dan Ye Sisui masing-masing berdiri di belakang Wu Yuhao dan Tang Wutong. Mereka menempatkan telapak tangan di belakang kedua punggung mereka. Kalian berdua bisa memadukan jiwa bela diri, bukan? Aku membutuhkan kalian berdua untuk memulai berkultivasi dan perlahan-lahan menerima kekuatan jiwa kita. Long Xiaoyu memberikan perintah. Baik. Wu Yuhao mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas Tang Wutong. Pada saat ini, kekuatan Haodong mereka mulai mengalir di antara mereka ketika pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak di antara tubuh mereka. Wu Yuhao telah menyelimuti deteksi spiritual di sekitar mereka berempat. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, dia tahu bahwa dia harus tetap waspada terhadap Ye Sisui. Lagi pula dia adalah mas roh jahat yang paling kuat di dalam Kerajaan Roh Kudus. Jika Ye Sisui memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk pada Tang Wutong, Wu Yuhao akan segera menggunakan pemindahan Suan Wu-nya untuk berganti tempat dengannya. Dia percaya bahwa dia masih bisa menangani pukulannya, terutama dengan keadaannya saat ini. Setelah beberapa saat, sepertinya intuisi Wu Yuhao benar. Long Xiaoyu dan Ye Sisui telah memasukkan kekuatan jiwa dengan cara yang lembut ke dalam kedua tubuh mereka. Long Xiaoyu berseru, inti jiwa pelengkap yin yang benar-benar luar biasa. Mereka jelas merupakan salah satu keajaiban dunia ini. Aku belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu murni dan kental. Bahkan, itu telah menyatu dengan sangat baik. Dua inti jiwa saling melengkapi satu sama lain, sambil memberikan kekuatan lawan yang diperlukan untuk membangun kekuatan dan kekuatan. Ini benar-benar cara terbaik untuk berkultivasi. Ye Sisui mengangguk dan berkata, itu benar. Meskipun aku memiliki jiwa bela diri kembar, aku tidak berani melatih Phoenix percayaku. Aku selalu menyembunyikannya dari semua orang. Jika tidak, aku mungkin juga memiliki kesempatan untuk membentuk inti jiwa, inti pelengkap yin yangku. Melihat keduanya, siapa tahu mereka mungkin bisa menantang Litian dengan tubuh manusia mereka jika mereka bisa menjadi limit Doulo. Long Xiaoyu tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita menjadi bagian dari keajaiban ini. Long Xiaoyu dan Ye Sisui terus menyalurkan kekuatan jiwa mereka ke tubuh Wu Yuhao dan Tang Wutong. Kekuatan jiwa yang mereka transfer tidak memiliki tipe unsur apapun. Itu adalah jenis kekuatan jiwa yang paling murni. Kekuatan jiwa mereka mampu segera menyatu dengan kekuatan Haodong tanpa konversi. Tidak heran mereka adalah limit Doulo. Mereka tahu persis bagaimana menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membantu orang lain. Baik Wu Yuhao dan Tang Wutong mampu menahan tekanan dari kekuatan jiwa karena inti jiwa pelengkap yin yang mereka. Tubuh mereka menjadi jauh lebih tahan terhadap kekuatan-kekuatan ini setelah membentuk inti jiwa kedua mereka. 4 inti jiwa di tubuh mereka menyerap kekuatan jiwa murni dengan rakus saat kultivasi Wu Yuhao dan Tang Wutong meningkat pesat. Setelah 15 menit, kekuatan jiwa Wu Yuhao dan Tang Wutong tiba-tiba naik ke peringkat 96. Dalam 1 jam lagi, kekuatan jiwa mereka naik ke peringkat 97. 2 jam kemudian, mereka berada di peringkat 98. Dalam waktu kurang dari 4 jam, kultivasi mereka telah meningkat ke peringkat 98 dengan bantuan 2 limit Doulo. Ketika mereka mencapai titik ini, Tang Wutong dan Wu Yuhao telah lagi berpegangan tangan satu sama lain. Seperti yang mereka nilai sebelumnya, kekuatan Haodong mereka tidak bisa lagi mengalir di antara mereka ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu. Ini karena terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga mereka sendiri tidak bisa menanganinya lagi. Hanya dengan melepaskan tangan masing-masing,
Kekuatan jiwa yang beredar di tubuh mereka akan melemah. Ini akan membuka lebih banyak tempat di tubuh mereka untuk mengedarkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari Limit Doulo. Meskipun Long Xiaoyao dan Ye Sisui mentransfer kekuatan jiwa yang dimurnikan ke dalam mereka, Wu Yuhao dan Tang Wutong hanya menyadari betapa kuatnya kekuatan jiwa Limit Doulo ketika mereka menerimanya. Kekuatan jiwa mereka terasa benar-benar tanpa batas. Wu Yuhao sangat sadar bahwa dia dan Tang Wutong mungkin tidak bisa melawan salah satu dari mereka, bahkan jika mereka bekerja sama, itu jauh lebih mungkin bahwa mereka akan kalah. Kultivasi dua individu ini terlalu mengejutkan serta mengerikan. Saat kekuatan jiwa semakin kuat dan kuat, inti jiwa Wu Yuhao mulai melambat secara bertahap. Wu Yuhao hanya merasa tubuhnya semakin membengkak. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Suara Long Xiaoyao bergema di lautan spiritual Wu Yuhao. Aku ingin menetapkan fondasi untuk pembentukan inti jiwa ketigamu. Kamu memiliki fondasi yang sangat kuat sekarang. Inti jiwa pertamamu ada di alismu, sedangkan inti jiwa keduamu ada di dadamu. Dan tianmu yang kosong akan ditempati oleh inti jiwa ketigamu. Selanjutnya, inti jiwa ketigamu hanya bisa tipe ruang atau spasial. Selanjutnya, inti jiwa ketigamu harus ditenun dengan pola alternatif naik dan turun. Akhirnya, tiga inti jiwamu harus terhubung dengan baik dan terhubung dengan baik satu sama lain. Untuk memaksimalkan kekuatan mereka yang sebenarnya, aku tidak dapat membantumu dengan sirkulasi terakhir, tetapi aku dapat membantumu membangun fondasi di dantianmu di masa depan. Apa yang harus kamu lakukan adalah menghubungkan inti jiwa ketiga ini dengan dua inti jiwamu yang lain. Hanya dengan ini, kamu bisa menjadi Limit Doulo. Adapun seberapa kuat kamu nantinya, aku tidak akan tahu. Aku akan berdoa untukmu bersama dengan Mu'en dari dunia lain. Wu Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya oleh Long Xiaoyao telah melonjak ke dantiannya. Pada saat yang sama, beberapa darinya telah memisahkan dan mengisolasi area di atas dadanya. Kultivasinya tidak terbatas, itu terlalu kuat. Garis inti jiwa kecil dengan cepat dibangun. Dua inti jiwa Wu Yuhao diisolasi dan tidak merasakan apa-apa. Sirkulasi kekuatan jiwa dalam dantiannya sama dengan yang ada di area alisnya. Wu Yuhao tidak pernah mempertimbangkan masalah bagaimana membuat tiga inti jiwanya bersirkulasi satu sama lain, namun itu akan menjadi pertimbangan penting mulai sekarang. Meskipun Long Xiaoyao tidak menyebutkannya, Wu Yuhao tahu bahwa tiga inti jiwanya akan membawa banyak masalah di masa depan jika dia tidak mempertimbangkannya sekarang. Tubuh Tang Wutong juga dipenuhi dengan kekuatan jiwa sekarang, namun dia berada dalam situasi yang lebih sulit. Ini karena inti jiwa pertamanya sudah ada di dantiannya. Meskipun inti jiwa keduanya ada di alisnya, hanya dadanya yang bisa mengandung inti jiwa ketiganya. Dadanya adalah tempat kekuatan jiwa dari dua inti jiwanya saat ini berinteraksi. Kekuatan jiwanya yang seperti pusaran air dihasilkan di sana. Bagaimana dia akan menguraikan inti jiwa ketiganya? Setelah merenungkan sejenak, Ye Sisui berbagi pemikirannya dengan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao sudah membantu Wu Yuhao dengan inti jiwa ketiganya. Setelah dia mendengar kata-kata Ye Sisui, dia segera berdiri dan datang ke depan Tang Wutong. Dia duduk bersila di depannya dan menggenggam telapak tangannya dengannya. Dia mengambil di depan dan Ye Sisui mengambil di belakang. Tang Wutong berada di tengah. Long Xiaoyao berkata, tidak mungkin baginya untuk membangun inti jiwa ketiganya dalam kondisi ini. Kita hanya bisa menempatkannya dalam situasi yang sama dengan Wu Yuhao sebelum ada kemungkinan penyelesaian. Karena itulah kita harus mengubah posisi inti jiwanya. Ye Sisui tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Long Xiaoyao. Itu ide yang bagus. Aku tidak berharap kita akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang baik suatu hari nanti. Perasaan yang luar biasa. Mari kita mulai. Aku akan mengangkatnya saat kamu melindunginya. Jika kita tidak bisa berhasil, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Bahkan jika kita tidak melakukannya, tidak ada bahaya. Bukankah dia benar? Bahkan Tian hanya bisa menang melawan salah satunya jika mereka berdua bertarung dengannya. Pada saat yang bersamaan dia mungkin
tidak akan benar-benar menang. Inti jiwa Tang Wutong dalam dantiannya perlahan terangkat dan secara bertahap dipindahkan ke dadanya. Sisik Long Soyo perlahan berubah menjadi merah darah, sementara tubuh Ye Sisui berubah menjadi ilusi. Wu Yuhao duduk di tempat dia bersila, dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan jiwa di kedua inti jiwanya sudah sepenuhnya dipelihara, inti jiwa ketiganya sudah mulai terbentuk, tetapi itu diisolasi. Kekuatan yang digunakan untuk mengisolasi inti jiwa ketiganya adalah segel yang ditanamkan di tubuhnya oleh Long Shoyo. Selama itu tidak dihapus, itu akan terus mengisolasi inti jiwa ketiganya. Namun, begitu itu rusak, dia harus segera mencoba untuk memadukan tiga inti jiwanya. Kalau tidak, dia pasti akan mati begitu ada kekacauan di tubuhnya. Meskipun dia telah secara langsung menyerap kekuatan jiwa Long Shoyo, masih ada bagian dari itu yang belum bisa dia serap. Sebagai limit dahulu kekuatan jiwa Long Shoyo seperti esensi, dia telah menyaring tipe elemen gelapnya dari kekuatan jiwanya, tetapi masih mentransfer cukup banyak ke Wu Yuhao. Akhirnya Wu Yuhao tidak bisa menyerap semua kekuatan jiwanya. Tubuhnya belum bisa menerimanya. Meskipun dia sudah begitu kuat, ini karena peringkat 98 sudah dekat dengan yang ekstrim, sedangkan peringkat 99 adalah batas manusia. Ketika dia mencapai tingkat itu, dia sepenuhnya memahami masalah yang datang dengan kekuatan besar. Perasaan Wu Yuhao menjadi semakin akut. Setiap perubahan kecil yang terjadi pada kekuatan jiwa internal terus meningkat. Rasanya seolah dia bisa meledak dan mati jika dia tidak mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik. Kekuatan jiwa ekstra dikompres dalam dantiannya oleh Long Shoyo. Disitulah inti jiwa ketiganya akan berada. Wu Yuhao tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwa akan berada di inti jiwa ketiganya. Dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa. Dia harus membiasakan diri dengan kekuatan jiwanya di peringkat 98 sebelum dia secara bertahap bisa mengendalikannya. Dia hanya bisa mencoba untuk membentuk inti jiwa ketiganya setelah semuanya jelas. Kalau tidak, jika dia memicu perang antara dua inti jiwa saat ini dan inti jiwa ketiganya, dia adalah satu-satunya yang akan menderita. Entah itu Long Shoyo atau Ye Sisui, mereka tidak pernah menghadapi masalah ini dengan inti jiwa ketiga sebelumnya. Mereka hanya mencoba berbagai hal, tetapi itu adalah eksperimen yang tidak bisa gagal. Ini karena percobaan dilakukan pada tubuh Wu Yuhao dan Tang Wutong. Jika mereka gagal, mereka berdua akan musnah. Kondisi Tang Wutong berangsur-angsur stabil. Bahkan Ye Sisui dan Long Shoyo merasa ini sedikit aneh. Meridian Tang Wutong sangat halus. Mereka tidak menemui masalah sama sekali. Selanjutnya, kendali Tang Wutong juga sangat rapi. Dia sama sekali tidak dalam bahaya karena ini jauh lebih mudah bagi mereka untuk menuangkan kekuatan jiwa mereka padanya. Setelah Long Shoyo kembali ke sisi Wu Yuhao, dia menuangkan sisa kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Inti jiwa ketiga Wu Yuhao perlahan terbentuk. Pusaran air menjadi lebih besar dan lebih besar. Sebelum mulai menekan ke dalam, segera Wu Yuhao melihat entitas putih murni muncul. Alasan mengapa itu putih adalah karena tidak memiliki tipe elemen. Wu Yuhao harus memberikan tipe elemen di masa depan. Itu menakutkan. Setidaknya inilah yang difikirkan Wu Yuhao. Bagaimana jika dia gagal? Tentu saja dia tahu bahwa dia bisa dengan cepat membuat terobosan untuk menjadi limit dulu. Setelah dia menyerap kekuatan jiwa Long Shoyo, namun tanpa keraguan itu jauh lebih berbahaya bagi kekuatan jiwa eksternal untuk melonjak ke dalam tubuhnya. Tentu saja semuanya relatif. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah dan membentuk inti jiwa ketiganya, dia pasti akan menghadapi masalah kurangnya kekuatan jiwa. Dengan limit Doulo yang menetapkan dasar baginya sekarang, dia tidak akan menemui masalah seperti ini di masa depan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.